Welcome to Millennial Baper. Kang Rois Maliki. Wow. Baru pertama kali nih di Millennial Baper kedatangan Banser. Wow. Biasanya kalau lu lihat Banser di mana tuh? Di TV. Di TV ya? Di medsos. Di medsos. Iya. Dan gue seneng. Iya, karena Banser itu gimana ya? Jujur secara pribadi Kang, kalau Banser itu menurut Indo kayak memberikan rasa aman bagi orang-orang Iya. Alhamdulillah. Iya. Kita merasa dijagain. Dijagain. Kalau kita ada Natalan, ada apa tuh biasanya itu ada banser-banser yang bantuin jagain kita ngadain Natalan gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin banser nih, Kang, sebelumnya thank you udah datang di Millennial Baper. Tapi kita rawat, no. Apa tuh? Kang Roisnya bukan hanya Banser, tapi Apa Panglima Banser. Oh, Di Banten. Pelanggaran saya pelanggaran ya. Nah, Jadi kita datang tamu istimewa ini. iya. Kang Rois ini adalah bukan sekedar apa ya member Banser ya, Iya. tapi dia adalah Panglima Banser di Banten. Ya banyak hal yang udah dia lakukan buat Indonesia di daerah Banten gitu loh. Nah, Kang nih kalau ngomongin Banser nih ada satu orang Banser yang sebenarnya melekat terpatri di otak saya, di hati saya, yaitu bahkan adalah gereja ya di Indonesia ya. Yaitu adalah Rianto. Ya. Dia kalau saya lihat ada film yang dokumentasi yang pernah dibikin adalah dia pas masuk ke gereja, orang lagi ibadah, dia ngelihat bom. Ya. Tas isinya bom. Tas isi bom. Dan setelah itu dia nggak ganggu ibadahnya, dia nggak ganggu ibadahnya. Dia nggak teriak, wah ada bom nih, enggak. Tapi dia ambil, dia lari keluar, dia dekep bomnya, pada akhirnya dia meninggal. Gitu. Nah itu yang membuat saya nonton video itu sedih loh. Iya. Maksudnya sedih kayak, oh kita ternyata masih dijagain ya sama saudara kita yang muslim gitu. Yes. Nah pertanyaan saya simpel sih Kang, kok Banser mau Kang lakukan kayak gitu? Saya mohon maaf nih Kang ya, kita beda keyakinan gitu kan. Benar. Jadi memang, wih saya mau sombongin jadinya. Memang Banser itu luar biasa. Mau sombong atau enggak, saya ngomong gitu doang. Bangga aja kali ya. Saya juga bangga lah Banser. Jadi sebenarnya yang terjadi dengan sahabat Rianto ketika melaksanakan pengamanan pada misa tahun berapa itu ya? 2000 sekian, 2002 kalau nggak salah. Iya. Itu di Mojokerto. Iya. Ini ya tentu kita juga tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Benar. Kan? Benar. Kita pengennya kan aman-aman saja semua. Benar. Akan tetapi kalau tadi ditanyakan oleh Mas Ino bahwa kok bisa mau seperti itu, bahwa saya akan ceritakan dulu bahwa itu adalah salah satu tugas dari Banser. Salah satu tugas dari Banser. Apakah tugasnya itu menjaga gereja? Bukan. Bukan. Tugasnya itu adalah tugas utama Banser itu adalah menjaga ulama. Gitu. Ulama. Yang dijaga Banser itu adalah ulama. Loh, lalu apa hubungannya ulama sama gereja? Kan ulama nggak ada di gereja. Ini, jadi mohon didengarkan baik-baik. Iya. Jadi ulama ini adalah salah satu pendiri bangsa, adalah sebagian atau pendiri bangsa ini adalah ulama. Iya. Itu menurut keyakinan kami sebagai Nahdlatul Ulama, sebagai warga NU, bahwa yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah ulama-ulama terdahulu, ulama Nahdlatul Ulama. Iya. Ya. Lalu apakah Banser ini kewajibannya menjaga ulama ini hanya menjaga ulamanya? Tentu. Ulama meliputi menjaga fisik, keselamatan ulama, ya kan? Iya. Terus menjaga ajaran ulama. Iya. Terus yang ketiga menjaga warisan ulama. Nah, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini karena warisan ulama yang harus dijaga, maka Banser melakukan penjagaan terhadap
simbol-simbol kerukunan di Indonesia. Karena waktu itu banyak terjadi pengeboman di gereja-gereja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Benar. Gitu kan? Nah, jadi Banser ini perintahnya bagaimana? Kok apakah Banser itu jaga gereja itu dugdeng, tidak umpan peluru, ditembak nggak, ditonjok nggak sakit atau gimana? Tidak. Dijitak kepalanya aja nggak sakit gitu loh. Tapi kenapa melakukan itu? Yaitu tadi, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah peninggalan dari ulama Nahdlatul Ulama, maka kita wajib untuk menjaga kelangsungannya, termasuk menjaga kesatuan dan persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Dengan cara itulah Banser menunjukkan bahwa orang lain yang ngebom itu dihapuskan dengan image bahwa kita sebagai Banser masih bersama-sama dengan agama lain di Indonesia ini. Nah, coba bayangkan, kalau di Indonesia ini terjadi perang agama atau satu agama dengan agama lain tidak kompak, apa kita bisa maju? Iya. Iya kan? Iya. Bisa nggak kita maju, Pak Pendeta? Nggak bakal bisa, karena kita terganggu oleh hal-hal permusuhan. Maka disitulah Banser memposisikan dirinya untuk menjaga kesatuan dan persatuan melalui paguyuban. Ya. Seolah-olah kita guyub dengan kita guyub dengan agama lain. Itu Pak Pendeta. Iya, jadi maka apapun kita tempuh lah. Kalau bentuknya kita harus jaga teman-teman kita yang agama lain misa di gereja, ya kita jaga. Masa teman-teman kita sebangsa setanah air dalam keselamatannya terancam, kita jaganya di tempat lain, kan nggak mungkin. Ya benar. Maka itulah kita memposisikan seperti itu sehingga sahabat Rianto terjadi pada waktu itu terkena serpian bom yang dibawa oleh beliau untuk menyelamatkan sahabat-sahabat kita yang sedang melaksanakan misa Natal waktu itu. Ya. Oke. Jadi bisa dibilang Kang Rais nih, Banser itu sampai menjaga gereja itu bukan menjaga gereja, bukan jadi penjaga atau security gereja, tetapi dia menjaga warisan yang diberikan ulama ya. Iya, yaitu kesatuan Republik Indonesia. Jadi berbicara toleransi itu berbicara karena diwariskan oleh ulama sebelumnya ya, pendahulu ya. Betul. Berarti dengan katanya saya bisa simpulkan bahwa ternyata ulama-ulama zaman dulu adalah ulama-ulama toleransi ya. Toleransi, sangat toleransi. Indonesia sekali gitu ya. Yang mendirikan Indonesia ini kan. Wow. Nah, Jadi kalau kita mau tahu ya sebagai orang Kristen, sampai Saudara Rianto itu bisa berani melakukan hal itu. Berarti apakah ada sebuah kayak bukan ideologi tapi kayak bisa dibilang ideologi ya itu, atau yang ideologi sudah terformat rapi gitu yang Banser jalankan? Apakah ada pelatihan, apakah ada suatu doktrin-doktrin yang itu Banser itu lakuin itu kayak gimana sih gitu? Ya. Jadi Banser itu ketika mau masuk menjadi anggota Banser kan tidak begitu saja kamu Banser kan tidak begitu. Oh iya. Ada beberapa tahapan untuk menjadi anggota Banser itu. Di antaranya adalah mengikuti proses pengkaderan yang dinamakan Diklatsar, pendidikan latihan dasar. Oh, Diklatsar. Ya. Ketika dinilai anak ini menjadi Banser bagus, diwajibkan setelah setahun lebih diwajibkan untuk mengikuti pendidikan kedua yaitu Susbalan. Kursus Banser lanjutan. Nah, di situ diajarkan kepemimpinan, bagaimana cara mengelola organisasi, itu di Susbalan itu. Nah, ketika ada sahabat-sahabat kita dari Banser itu tadi sudah berhasil melaksanakan Susbalan dan dalam kurun waktu beberapa tahun dinilai bagus, bisa melaksanakan bisa menjadi pimpinan di organisasi tersebut. Itu akan ada pelatihan yang berikutnya yaitu Susban Pim, kursus Banser pimpinan.
Nah ini jadi kalau banser yang sudah mencapai kursus banser pimpinan inilah banser-banser yang biasanya juga sudah banyak melakukan prestasi-prestasi gitu. Oh, oke. Jadi nggak sembarangan gitu kan. Nah, makanya dari pengkaderan-pengkaderan ini adalah memupuk bagaimana banser itu mempunyai jiwa-jiwa patriotis yang diwariskan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Jadi jangan khawatir jika banser itu nanti akan terkontaminasi oleh teroris misalnya. Nah, iya itu. Kita setiap hari disibukkan untuk jiwa kita itu diisi dengan patriotisme, Cinta nasionalisme, bangsa, cinta bangsa gitu ya. cinta tanah air, cinta cinta bangsa ini gitu, bangsa yang didirikan oleh ulama-ulama kita terdahulu, warisan yang harus kita jaga. Seperti itu. Jadi istilahnya sangat kecil ya kemungkinan untuk terkontaminasi banser atau NU itu terkontaminasi. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada yang terkontaminasi. Iya, itu. Karena kita setiap diri banser itu selalu dalam pengawasan, selalu dalam koridor kita. Iya. Selalu dalam rangkulan kita gitu. Insya Allah tidak ada. Kalau nah ini saya mau nanya nih Pak, banser itu sendiri apa sih? Karena kita kenal NU ya, NU yang didirikan Gus Dur ya, nggak salah ya pendirinya. Bukan ya? Bukan. Oh bukan ya, maaf salah. Gus Dur PKB. Salah satu ininya ya. Nah, kayak gitu diasin NU tuh dari pendahulunya, pendiri bangsa juga. Itu banser itu apa gitu Pak? Maksudnya mungkin apa organisasi terpisah dari NU atau bagian dari NU gitu. Tuh seperti apa itu? Kalau banser itu adalah singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna. Barisan Ansor Serbaguna. Bahasa lainnya adalah Satgasnya Gerakan Pemuda Ansor. Oke. Ya. Tapi dengan pendidikan khusus menjadi kader inti. Ya. Jadi kalau ada anak pakai seragam banser lengkap itu adalah kader inti Gerakan Pemuda Ansor. Tapi banyak juga simpatisan kita yang memakai baju banser. Nah, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena simpatisan. Sahabat banser kan gitu. Sahabat banser. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah memakai seragam PDL-nya. Kalau seperti jaket, seperti jaket, seperti kemeja, yang lain-lain yang tidak, itu udah diatur, itu diperbolehkan. Berarti kita boleh, Pak? Boleh. Jadi nih kita nih kalau mau jadi banser bisa kali ya. Banser cabang Kristen ya. Ya itu sebenarnya saya banyak sih sahabat-sahabat dari Kristen Katolik itu pengen jadi banser ya. Tapi ya sayangnya harus Islam dulu. Harus login dulu ya. Harus login dulu nih. Ada pasportnya ya. Harus sign in dulu ya. Iya. Berarti itu gerakan pemudanya berarti Pak ya? Gerakan pemuda. Ansor dari GP Ansor itu ya, pemudanya intinya adalah Banser. Nah kalau boleh tahu tuh Pak, Banser itu seluruh di Indonesia tuh ada beberapa anggota. Kalau secara tercatat sih banyak. Karena saking saya nggak bisa menghitungnya. Iya. Itu banyak. Karena kalau di Banten saya tahu, karena saya punya catatannya. Kalau di Banten berapa? Kalau di Banten itu sekitar yang real ya. Real dalam arti yang aktif dan tidak aktif. Oh iya. Yang pernah mengikuti pengkaderan. Iya. Nah, itu yang masuk melalui pengkaderan itu jumlah 3.000 lebih. 3.000-an lebih ya. Tapi secara pastinya kan wallahu alam kan, hanya Allah yang tahu. Iya. Karena apa? Kita setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu melakukan pengkaderan. Apalagi sekarang di Banten ini Ansor itu menjadi yang namanya klaster 1. Klaster 1 itu pendidikan pengkaderan itu dilakukan di kecamatan. Jadi setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu di seluruh Banten ini kadang ada 5 tempat, ada 4 tempat gitu pengkaderan. Dan sekali pengkaderan ya minimal 50 orang.
Parah-parahnya ya 30 gitu kan. Tapi paling banyak ya 100. Itu setiap minggu. Makanya kita selalu keluar daerah saya nih kan. Di seluruh Banten itu. Seluruh Banten. Ya. Untuk pemuda yang masuk kader inti Banser ini, apakah dia orang-orang yang pesantren di Nahdlatul Ulama itu penting tuh, atau di luar NU juga bisa atau gitu? Faktanya yang mengikuti, yang masuk menjadi Banser itu sekitar 30% itu dunia pesantren. Karena bertujuan untuk mengawal kiai. Nah. 30% itu dari generasi muda NU yang tidak pesantren, sekolah umum. Oh iya. 40% itu masih ada pelajar, masih ada ya yang anggota NU yang dulunya waktu mudanya belum sempat jadi Banser, nyesel akhirnya ikut. Itu banyak sekali yang 40% itu dari macam-macam gitu. Ada yang kemarin juga ada yang jadi mengikuti pendidikan TNI tapi tidak dapat masuk ke TNI-nya, akhirnya masuk ke Banser. Masuk menjadi Banser. Gitu. Pakai PDL juga aja. Kenapa antusiasnya itu begitu besar ya, Pak? Maksudnya untuk masuk Banser itu. Apa kayak pride-nya tuh apa gitu loh? Ya sebenarnya sih harus tanya ke mereka. Oh gitu. Iya. Gini deh, Mas sendiri kok mau masuk Banser tuh kenapa? Kalau saya ini menjadi Banser ini kayaknya memang udah digariskan sama Allah ya. Karena orang tua saya sendiri dulu waktu tahun 65 itu juga Banser melawan PKI gitu. Gitu, tahun 65 itu. Akhirnya secara nitis ya, secara keturunan itu dengan sendirinya saya udah calling, udah panggilan. Iya. Kalau kita nyebutnya bapaknya Banser masa anaknya nggak Banser kan gitu. Iya. Tapi motivasinya ya memang ketika kita menjadi menjadi seorang yang ingin berada di tengah-tengah kiai, ingin menjaga kiai, menjaga warisan kiai, tentu kita juga punya keinginan dekat dengan kiai kan. Iya. Maka dengan kita menjadi Banser itu kita dekat dengan kiai. Nah tadi ini saya unik nih tadi dengar katanya bapaknya Mas tuh ini ya lawan PKI ya. Nah itu gimana tuh Pak ceritanya? Wah saya kalau mau menceritakan itu juga nanti sampai pagi Pak Pendeta. Sedikit aja, spill sedikit tuh. Jadi ketika itu terjadi di tempat tanah kelahiran saya di Lampung. Itu tahun 65 lebih ya. Itu ada namanya PKI Bayang-Bayang. PKI Bayang-Bayang. Ya, PKI Bayang-Bayang itu hanya terlihat bayangannya. Penduduk di kampung saya itu melakukan PAM, pengamanan lingkungan. Tentu dengan modal seadanya, ilmu seadanya, membentuklah barisan Ansor Serbaguna itu yang untuk melawan mereka itu kan gitu. Itu pada suatu saat di tahun 60-an lebih, itu tahun 65 lebih ya. Secara detailnya saya harus nanya ibu saya lagi nih. Iya. Jadi dengan kata lain emang dari dulu ya. Banser itu tuh benar-benar menjaga NKRI. Bahkan sampai yang sekarang yang mungkin yang oknum-oknum yang ingin memecah belah NKRI juga dijaga sama Banser. Kita hadang. Lawan sama kita. Siapapun yang ingin menjadikan NKRI ini hancur misalnya. Kayak kemarin yang sudah dibubarkan. Iya. Ya sebenarnya terima kasih sih kepada organisasi yang sudah pengen menghancurkan NKRI itu. Kita jadi punya alasan lebih kuat gitu kan. Oh gitu ya. Jadi makin bergabung gitu. Iya. Jadi ilmu kita itu nggak sia-sia gitu. Oh iya betul. Tapi dilakuin Pak kemarin. Ada lawannya. Ya tentu kita kan tidak mau melanggar hukum juga kan. Iya. Jadi kita lakukan supaya itu kemudian menjadi dibubarkan itu kan.
itu adalah tugas aparat keamanan. Iya. Dari mana hukumnya itu kan ahli hukum yang tahu. Iya. Akan tetapi benih-benih itu jangan sampai ada di Indonesia. Iya, iya. Jadi menghilangkan toleransi dan lain sebagainya akibatnya. Oh iya benar, Kang Rais ngomongin benih-benih itu saya pernah dengar debat waktu capres kemarin tuh ya dari salah satu kiai juga Pak Maruf Amin. Kan waktu ditanya begini, bagaimana sih Pak caranya untuk menangani terorisme dan lainnya? Pak Kiai Haji Maruf Amin ngomong begini, kita harus benih-benih terorismenya itu yang harus dihilangkan. Apa itu namanya? Virus-virus terorisme itu ya harus dihilangkan dengan indoktrinasi lagi. Nah, kalau di dalam bahasa sendiri itu caranya bagaimana sih? Nah itu benar. Misalkan kepada masyarakat awam juga gitu. Ya dengan masuk Ansor. Dengan masuk Ansor udah selesai. Karena di dalam Ansor kita ajak untuk membicarakan bagaimana memajukan bangsa ini. Iya. Bagaimana bangsa ini menjadi kuat. Bagaimana kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini bisa tercipta, kemudian kita bisa melangkah ke depan, kan gitu. Oke, jadi itu deradikalisasi ya namanya. Iya. Itu yang kalau nggak salah yang ini ya Pak ya, yang mantan teroris juga ditangani nama NU ya, sama Ansor ya. Ya, katanya begitu. Ya kan yang sekarang jadi narasumber tuh sering tuh yang bahkan polisi juga. Oh iya. Ya kan? Ya sebenarnya nggak hanya NU sendiri, Muhammadiyah juga masih berada di koridor yang sesuai dengan pendiri bangsa. Gitu. Benar. Cuman NU ini karena ya mungkin semangatnya terlalu tinggi mungkin untuk membuat Indonesia ini tetap menjadi negara kesatuan. Iya. Itu. Nah, ini saya mau ada pertanyaan agak unik nih. Biasanya kita tahu ya kalau misalkan kayak bulan puasa tuh biasanya tuh ada sweeping rumah makan gitu. Nah, saya nggak pernah lihat tuh Pak Banter melakukan itu. Kenapa harus sweeping? Kenapa Pak? Kenapa gitu Pak? Apa maksudnya biasanya kan takutnya takut imannya tergoda, makanya waktu itu saya tahu alasan-alasannya kayak gitu loh. Sweepingnya Banser itu kalau orang belum sahur, orang belum buka, bagi takjil. Bagi-bagi gitu ya. Kalau yang sweeping warteg itu ya nggak tahu tuh motifnya apa. Tanya mereka lah. Iya. Jadi istilahnya dengan katanya saya bisa ini bahwa Banser ini adalah teman-teman Muslim, saudara Muslim yang dimana enggak tergoda, maksudnya imannya tuh enggak goyang kalau ada rumah makan buka di bulan puasa ya Pak ya? Ya ada yang goyah juga sebenarnya. Kalau menurut kebenaran ya. Iya. Ada yang kita kan kadang-kadang dalam Islam itu kalau berpuasa boleh udzur, boleh membatalkan karena faktor kesehatan atau urgensi dan lain sebagainya. Nah kalau kita kemudian pas urgensi kita harus membuka puasa nggak ada warung yang buka, apakah nggak kita sengsara juga? Oh iya. Oh iya benar. Terlepas dari bahwa penduduk Indonesia ini kan nggak semuanya berpuasa. Iya. Agama Kristen dan agama yang lain selain Muslim juga tidak berpuasa kan. Terus ibu-ibu yang sedang menyusui dan mengandung atau yang sedang tidak berpuasa juga membutuhkan warung untuk makan siang dan lain sebagainya. Ini. Oke. Nah kita ngomongin mau nanya Pak Doni nih. Kok Pak Doni ini gimana Pak? Sebagai Bapak kan juga kita tahu ya minggu kemarin kita udah bahas Bapak ini pendeta, gembala juga gitu loh. Menurut Bapak gimana dengan kehadiran Banser di Indonesia? Ya, kalau kami ya khususnya di Tangerang dan Banten kita memang membangun hubungan dan kita mempunyai komunitas lintas iman, lintas iman. Salah satunya adalah dengan kawan-kawan di Ansor. Ansor itu ada bagiannya adalah Banser juga. Banser bagian dari Ansor. Nah,
Di sini kita bisa membangun chemistry yang bersama-sama karena kenapa? Kita berangkatnya bersama-sama yaitu untuk menjaga merawat NKRI. Tentang kebangsaan, merawat kerukunan, merawat kebinekaan. Kalau saya ngulik ya, sebenarnya Banser ini kalau saya ngulik dari googling itu jumlahnya sekarang sekitar 7 juta gitu, 7 juta lebih ya. Artinya itu modal dasar dalam arti kita punya minimal ya ada 7 orang yang mengerti tentang merawat NKRI. Itu masih khusus Banser, belum lagi dengan agama yang lain kan. Nah, apa yang peran yang kami lakukan di Banten, kami membangun kerjasama, kami membangun kegiatan yang kami bisa berkolaborasi bersama-sama. Contohnya yang kemarin saya sampaikan juga waktu di podcast ini, yaitu kita bagi-bagi takjil bersama-sama dengan kawan-kawan di Ansor gitu, di jalan-jalan kita memberi makan provinsi. Waktu itu masih pandemi, masih pandemi, kita melakukan turun bareng di sini dan lengkap juga dengan nama agama. Salah satunya juga teman-teman Ansor dan Banser yang mengawal kita. Itu memberikan framing, memberikan frame bahwa Banser, Ansor adalah bagian dari pemuda lintas iman yang juga bersama-sama membuat dampak di Banten, memviralkan kembali lagi yang kemarin saya bilang, memviralkan dan tentang keberagaman dan toleransi. Ini yang kita lakukan di ini. Dan beliau, Kang Rois ini adalah salah satu komandan Banser. Saya juga pernah lihat sepak terjangnya dan sempat viral di video tuh. Jadi waktu rame-ramenya turunin baliho-baliho yang sempat dijadikan itu kan viral itu kan, beliau ngumpulin pasukannya. Yang ribuan itu ya. Iya. Untungnya saya nggak datang di situ ya. Nggak diundang ya. Tapi saya lihat itu viral. Dikira penyusup. Gitu. Ini makanya kami bangga dan salut dengan kawan-kawan Ansor, khususnya Banser, dengan beliau-beliau ini, dengan mereka niscaya kita bisa merawat NKRI. Jadi saya bangga dengan beliau. Sama-sama bangga dong. Salah satu tujuan beliau adalah menghilangkan sekat-sekat. Jadi kita ini adalah sama anak bangsa. Saya sering teleponan beliau tanpa ada perluan apa-apa. Hanya kangen aja, apa kabar Pak? Itu adalah indikasi sebuah persahabatan. Dan kalau kita sudah akrab, sudah seperti saudara gitu, saya kira tidak ada masalah. Berarti nanti saya bisa khotbah KKR dijaga oleh Banser. Itu. Bercanda. Saya pernah Pak Niko, gembala kita itu pernah KKR di Kebumen. Ada Banser. Ingat ya? Iya, ada Banser. Saya ngobrol sama orang Banser karena saya penasaran sama Banser gitu. Saya tanya, Banser adanya bahkan dia bilang Banser itu ada sampai luar negeri. Nah itu apa tuh Pak? Sampai luar negeri? Iya, di Taiwan ada. Oh gitu. Di Taichung itu juga banyak. Karena ada ulamanya di situ apa gimana? Jadi kebetulan yang kerja di Taiwan itu adalah Banser. Jadi di sana juga mendirikan Banser. Karena di sana kebiasaan-kebiasaan di Jawa atau di Indonesia itu dibawa di sana, pengajian, kadroan, marawisan dan lain sebagainya dilaksanakan. Dan di sana Banser di Taiwan itu sangat kooperatif dengan pemerintah setempat. Nah, tidak dicurigai sebagai sebagai militan atau enggak, karena tahu bahwa Banser itu hanya melakukan tradisi seperti ada di Indonesia gitu. Termasuk pengamanan terhadap ulama-ulama dan lain sebagainya gitu. Berarti sama ya, kalau GBI udah ada di luar negeri, go internasional, Banser pun juga go internasional. Iya, di Tiongkok, di Taiwan, di Malaysia, Singapura, Arab Saudi ada. Kenapa saya bisa tahu? Karena pesan seragamnya ke saya. Serius? Kebetulan saya tukang bikin seragam kan. Oh gitu. Oke.
Banyak lagi episode lu ya. Banyak banget. Ini bukan promo ya. Mungkin kita mau bikin jaket nih. Bisa ke Kalau di Boy kan ada buzzernya. ada bansernya gitu. Oh gitu. Nah, Kang, apa namanya? Menurut Kang Royce nih sebagai Panglima Banser nih, arti toleransi itu apa sih bagi Kang Royce? Ya, toleransi adalah kenikmatan bagi saya. Kenikmatan. Ini lo bahasa orang NU tuh. Aduh gimana ya, harus ada rokok sama kopi itu. Kalau saya lihat orang NU tuh ya, ada rokok sama kopi. Sama sarungan. Ngomongnya kenikmatan. Gimana Pak? Kenikmatan tuh Pak dijabarin. Ketika toleransi itu terjadi, kan selesai semua urusan. Nikmatlah kita. Ya. Iya benar. Begitu tidak? Iya. Nah, iya, udah. Saya ingat waktu dulu Pak sering tiduran di masjid ya. Iya. Gitu kan dulu temenan dari kecil. Saya juga keluarga semua banyak juga Muslim, NU juga di Purworejo semuanya. Nikmat sekali memang waktu zaman dulu. Petasan kita main petasan waktu Ramadan. Benar. Terus buka bareng ikut buka juga, sahur ikut sahur. Padahal nggak ikut puasa ya. Padahal nggak ikut puasa. Makanya saya tuh nggak setuju Pak. Saya pribadi sebagai orang Kristen tuh nggak setuju kalau dibilang Islam itu teroris, gitu. Karena nggak mungkin teroris itu bagiin ketupat setiap lebaran. Karena jujur Pak, saya setiap lebaran itu pas saya pulang kerja atau saya udah prepare, wah nih berarti di rumah nih ada opor, Ketupat. ada apalagi ada rendang gitu. Karena setiap orang tuh bisa jadi teroris. Kristen juga bisa jadi teroris Pak. Yang terjadi adalah sebenarnya bukan Islamnya, bukan Kristennya. Tapi orang tersebut yang teroris kebetulan agamanya Kristen, kebetulan agamanya Muslim, jadinya oknum lah. Makanya kalau dibilang Muslim teroris, nggak setuju. Saya kenal Kang Royce kok nih. Aman aja ya. Be aja, malah mau dikasih jaket kan. Diukur dulu tapi. Diukur dulu. Ini ukurnya sama nih. 2 meter nih ya, pinggangnya. Mungkin terakhir nih dari saya nih. Kang Royce, apa sih yang kegiatan-kegiatan Banser apa sih yang pernah dilakukan untuk mewujudkan toleransi di Indonesia? Ya, jadi sebenarnya kegiatan Banser itu melekat ya. Ketika kita sudah masuk menjadi anggota Banser, itu kita sudah dalam hidupnya itu udah harus melakukan tugas-tugas kebanseran. Ya, untuk toleransi kita sering diminta sahabat-sahabat dari dari Kristen, Katolik, dari Konghucu dan Buddha untuk melakukan pengamanan yang bersifat hari raya gitu kan, hari raya keagamaan gitu. Tapi ini bukan pada masalah keamanan yang menjadi yang menjadi penekanannya. Yang menjadi penekanan di sini adalah bahwa kita masih bersama-sama. Bahwa kita Banser umat Islam itu masih bersama-sama dengan sahabat dari Kristen yang melakukan misa, melakukan ibadah. Jadi kita saling mendukung. Ya, ada kalanya di masjid ketika hari raya, sholat hari raya, sahabat-sahabat Kristen kemarin di Bumindah di perumahan saya juga kayak pecalang gitu. Jagain. Itu juga sudah, alhamdulillah. Apa pakai seragam Banser kata saya. Wih, ini aja keren nih. Karena dikira Banser, kelihatan Kristennya. Jadi masjid saya terjadi seperti itu. Alhamdulillah. Nah, dan ini mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi kepada semua masyarakat Indonesia bahwa toleransi itu adalah nikmat. Jadi Banser paling terdepan dalam mempraktekkan toleransi ini. Insya Allah sahabat-sahabat, kalau kan kita manggilnya sahabat kan, walaupun saya baru kenal dengan Pak Ino, Nando dan Pak Nando, tapi rasanya sudah lama gitu. Gitu.
terakhir sekali Kak buat dari saya Kang Rois. Di tengah serbuan badai isu-isu keradikalan, isu-isu tentang Indonesia mau diganti ideologi dan lain-lain. Kang Rois sendiri sebagai seorang panglima bangsa Banten masih optimis nggak kalau Indonesia tetap terjaga toleransinya? Optimis, sangat optimis. Wow. Kenapa? Ya karena masih ada Banser. Jawaban. Ya masih ada Banser dan ada Pak Pendeta yang selalu menggaungkan, memviralkan ya toleransi ini. Ya sudah aman. Aman. Nih terakhir ya saya Pak. Saya mau nanya deh Pak, saya penasaran. Apa sih yang dimaksud dengan Islam Nusantara Pak? Oke, iya. Itu penting karena saya banyak di media sosial Mas lagi. Kang Rois ini kan juga orang NU dan Islam Nusantara. Ini apa sih Islam Nusantara? Iya, jadi banyak yang keliru memaknai kalimat betul. Islam Nusantara sehingga menentang, membenci, memberikan masukan kepada orang lain bahwa Islam Nusantara itu demikian, Islam yang tidak seperti dari Arab gitu kan. Sebenarnya bukan itu. Yang dimaksud dengan Islam Nusantara ini adalah perilaku yang beragama Islam yang ada di Nusantara. Bahwa ini Islam Nusantara ini sudah ada sejak berdirinya Indonesia. Gitu kan. Bahwa Islam Nusantara itu kita berada di Nusantara, kemudian memakai adat istiadat Nusantara. Adat yang baik-baik. Iya. Kan? Seperti misalnya kita harus silaturahmi, halal bihalal, itu kan hanya ada di Indonesia. Bener, betul. Terus kemudian kita kalau di NU ya, itu kita ngeriung, undang tetangga untuk makan sama-sama, iya kan, sambil berdoa, ya kan, gotong royong dan lain sebagainya. Ini Islam Nusantara. Jadi sudah banyak yang salah mengartikan gitu. Padahal itu indah sekali ya ininya. Indah banget. Itu Indonesia sekali. Fellowship itu ada kok bahasa kita ya. Silaturahmi juga. Itu ada. Ya mau kayak mungkin agak-agak sekarang ini nih, mulai beberapa tahun kebelakangan ada orang juga teman kita yang dulunya kita bisa ngucapin selamat hari raya, terus sekarang udah nggak usah ucapin. saya juga mikir kan, ya gimana ya, saya menempatkan juga bingung gitu kan. Makanya silaturahmi itu kalau bagi Kang Rois tuh bagaimana Pak, kita nggak boleh apa untuk gimana begitu? Kalau saya pribadi, ya, ini saya bicara saya. Orang tua saya mengajarkan tidak begitu. Artinya kita kalau misalnya ada sahabat merayakan Natal, ya kita ucapkan selamat Natal sebagai muamalah. Apa tuh muamalah itu hubungan kita dengan manusia. Gitu. Dan itu nggak diharamkan kalau bagi saya tidak. Bagi Bapak nggak ya? Saya selalu mengucapkan di Facebook, di medsos dan lain sebagainya. Saya selalu mengucapkan selamat Natal kepada sahabat-sahabat saya. Dulu saya dari kecil sampai besar Pak, Bang Rois, tetangga saya sih ya semua ucapin. Iya. Tapi baru-baru ini mungkin karena isu panas capres dan lain-lain. Maka dengan alasan ada hal-hal Islam transnasional itu, itu kan Islam transnasional, yang dari Arab lah itu yang. Iya. Nah, maka dengan itu maka kita canangkan Islam Nusantara itu. Islam Nusantara itu untuk mengingatkan kita bahwa Islam Nusantara itu ya begitu, seperti itu, indah sekali ya, betul. Tapi sih percaya kita masih optimis ya. Keadaan ini dulu kita seneng banget ya, bergaulnya nggak ada sekat, bisa terjadi lagi lah. Benar, gitu. Ini badai aja mungkin ini Kak Rois. Karena jujur saya Manando dulu waktu kecil suka tidur di masjid Pak. Iya. Kita baru nih itu ada tempat seadem itu dan teman kita semua musik Pak, semua. Iya. Semuanya enak sekali kemarin dulu tuh waktu kecil. Saya juga pernah mengalami waktu kecil, teman saya yang Kristen juga tidur sama saya di masjid kalau pulang nonton. Dia ke malam nonton, ya udah tidur masjid aja. Tidur di sambil kan di. Iya. Karena di masjid tidur enak ya, dingin. Iya, tapi nggak enak ya kalau pas kita lagi enak tidur beduk
Ya, bangunin loh. Itu dulu waktu kecil. Itu kemarin saya ini tuh ngalamin loh. Saya ke Bali lewat darat, nyampe di Balinya. Karena subuh kita istirahat dulu tuh, karena bagian yang satu masih ketinggalan di kapal berikutnya kan. Udah tidur di masjid, wah enak semuanya. Pas subuh Pak, dibangunin, sholat. Saya pindah ke mobil tidurnya. Iya gitu. Hampir aja login lah ya. Nah, waktu kecil sebel itu dibangunin subuh itu. Pokoknya lampu beduk kan. Kadang-kadang ini apa? Tabu beduknya tak umpetin aja biar orang nggak cari nggak ketemu tuh padahal tak celonin gini. Ini loh makanya dibilang, sejuk sekali, sejuk banget, makanya dibilang namanya tepat banget. Kata nikmat itu menggambarkan toleransi. Itu benar banget. Benar, nikmat. Karena nggak ada bercanda, kita bisa bercanda apa adanya, ya kan, tanpa ada perlu ketakutan atau apa gitu. Nah, makanya kehadiran dari Kang Royce ini kita bersyukur banget. Terima kasih Kang udah datang di Mendeley Baper. Pak Doni udah 2 minggu nih nemenin. Oh yes. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, berarti dari podcast ini terlihat bahwa Indonesia tuh sekarang masih baik-baik aja. Masih baik-baik. Terakhir saya tak ngasih moto saya. Boleh. Saya punya satu moto. Kecintaan saya terhadap agama saya tidak membuat saya membenci agama lain. Wow. Kecintaan saya terhadap agama saya tidak membuat saya membenci agama lain. Jadi clickbait, jadi punch-nya. Jadi tambahan kita. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada kata-kata terakhir buat selain tadi. Pak Doni. Kata-kata terakhir. Iya, intinya berbeda itu indah. Iya, berbeda itu indah. Tidak bisa kita semua harus menyamakan dengan dengan satu hal yang sama. Jadi color, warna itu apabila berwarna-warni itu satu keindahan. Kalau cuma satu warna aja itu membosankan. Jadi nikmati perbedaan itu sebagai suatu hal yang indah. Wow. Yes. Kuat sekali. Thank you banget. Thank you Kang Rais. Daging. Hari ini ngomongan daging. Daging banget. Thank you Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Kang Royce. Thank you. Bagi teman-teman yang senang akan video ini, juga diberkati oleh video ini, boleh di like, boleh di share, dan jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya. Nah, itu yang pasti. Di komen-komen yang positif. Kalau perlu ada masukan, kasih tahu di komen. Iya, benar. Nah, kalau perlu Kak undang ini Kak, gitu, kasih tahu juga di komen ya, gitu. Nah, bagi juga jangan lupa juga tonton video-video berikutnya, dan juga jangan lupa di share tetap dalam satu channel, yaitu adalah Millennial Baper. Tuhan berkati, God bless you.